Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang teori-teori dalam gerakan sosial. Ya, pada pertemuan sebelumnya rekan-rekan sudah mengkaji pemilihan dua teori tersebut yang direview dengan menggunakan video. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan mengkaji tentang beberapa, bisa dikatakan ada 8, 9 atau 8 atau 9 ya, teori yang akan kita bahas, dan mungkin juga teori yang rekan-rekan kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah dijadikan sebagai tugas di pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan sekarang merupakan batas pengumpulan dari teori tersebut. Ya, kita mulai bahwa teori gerakan sosial ini terdapat beberapa teori gerakan sosial yang muncul dan merupakan bagian dari cara dan juga landasan ketika sebuah gerakan sosial ini muncul di masyarakat. Memang bisa dilihat dari beberapa faktor yang terjadi di masyarakat itu disebabkan karena faktor-faktor yang dijadikan sebagai landasan dalam teori gerakan sosial. Ya, kita lihat di sini ada 10 teori gerakan sosial yang bisa kita lihat dan bisa kita kaji secara bersama-sama pada pertemuan sekarang. Dimulai dari teori perilaku kolektif, kemudian ada teori pilihan rasional, kemudian ada teori perjuangan kelas, ada teori gerakan sosial modern, teori keluhan, kemudian juga ada teori struktur kesempatan politik, teori mobilitas sumber daya, teori framing proses, teori repertoire, dan juga ada teori contentious politik. Nah, ini ya mungkin bisa kita menganalisis apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini berhubungan dengan sebuah gerakan sosial, dan di mana beberapa waktu yang lalu di mana ada sebuah gerakan, yaitu gerakan penyambutan seorang tokoh yang sudah lama dinanti dan juga dirindukan oleh sebagian dan juga oleh umatnya, bukan umatnya ya, tapi oleh pengikutnya, sehingga menimbulkan sebuah polemik yang berkepanjangan sampai dengan saat ini yang mungkin masih dalam proses pembahasan di beberapa ahli. Ya, kita lihat. Pertama ada teori kolektif. Teori kolektif ini disampaikan dan juga dipaparkan oleh Gustav Le Bon di tahun 1859. Nah, di mana Gustav Le Bon melihat dari fenomena yang terjadi pada masa Revolusi Prancis, di mana beliau menginterpretasikan teori Revolusi Prancis di sini sebagai kerumunan massa yang merupakan bentuk perilaku kolektif yang menyerupai emosi binatang. Itu kan ini pendapat dari Gustav Le Bon. Jadi ketika masyarakat berkumpul, ketika sebuah massa berkumpul, mereka akan kehilangan tanggung jawab secara individu. Maka muncul yang dikatakan sebagai tanggung jawab kolektif, yang barangkali ketika terjadi sebuah kejadian atau terjadi sebuah masalah, maka yang menanggung itu secara bersama-sama. Makanya kenapa kerumunan itu terkadang susah sekali untuk dikontrol, karena memang tanggung jawab individu itu sudah hilang. Ya, dalam kerumunan massa ini individu sudah tidak lagi mempunyai kemampuan merasa, berpikir, bertindak seperti yang diinginkannya, kecuali mengikuti keinginan massa. Jadi bisa dikatakan bahkan orang yang tadinya tidak mempunyai motif apa-apa, kemudian datang ke sebuah kerumunan, itu bisa terpengaruh terhadap kerumunan yang ada. Kenapa? Karena sebuah kerumunan itu, atau dikatakan kerumunan massa, akan mengakibatkan dampaknya berupa tanggung jawab individu akan mulai hilang.
di mana kemampuan bisa dikatakan merasa, berpikir, bertindak sudah bukan lagi kemampuan atau juga bukan lagi sebagai tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab kelompok. Nah, bila dilihat individu dalam kerumunan tersebut bisa dikatakan sudah tidak lagi menjadi individu yang sifatnya rasional. Nah, tetapi bahkan bisa dikatakan individu yang sudah tidak taat lagi terhadap tatanan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Maka tidak heran ketika masyarakat, ketika massa sedang berkumpul itu melakukan pelemparan, melakukan perusakan, gitu kan. Itu disebabkan karena apa? Karena atau bisa dikatakan norma yang ada dirinya itu bisa dikatakan hilang, ya sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab secara kelompok. Nah, kemudian David Popene di tahun 1977 melihat bahwa perilaku kolektif sebagai sebuah respon atau stimulus terhadap sebuah situasi yang tidak stabil, secara spontan dan juga tidak terstruktur. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian David Popene di sini menjelaskan bahwa tindakan perilaku kolektif di sini merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan apa yang dicerminkan dalam struktur sosial. Dan ya, itu bisa dikatakan ya karena memang tanggung jawab individu itu sudah mulai hilang. Yaitu tentang teori perilaku kolektif. Jadi perilaku seseorang dipengaruhi atau tergantung pada kerumunan atau tindakan massa pada masa itu. Ya. Kemudian ada pendorong utama gerakan sosial pada saat melakukan atau pada saat terjadi kerumunan. Yang pertama ada keterasingan sosial, itu merasa bahwa dia ada dalam kondisi frustasi. Ya. Kemudian ketiadaan norma yang menjadi kompas individu dalam bermasyarakat atau bisa dikatakan tidak ada arahnya, gitu kan ya. Arahnya mau kemana, gitu kan ya. Kemudian lumpuhnya mekanisme kontrol sosial sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah, apa yang terjadi kemarin pada saat Omnibus Law itu bisa dikatakan masyarakat atau kepercayaan masyarakat itu mulai hilang dengan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berubah menjadi undang-undang cipta kerja di sini. Kemudian merasa bahwa pemerintah mementingkan kepentingan para investor atau mementingkan kepentingan para pemilik modal, sedangkan kepentingan dan juga kebutuhan para masyarakat atau bisa dikatakan penduduk itu tidak diperhatikan. Itu menurut pandangan mereka. Yang jelas itu terjadi ada beberapa versi kan ya, ada beberapa versi ketika mengkaji undang-undang cipta kerja. Ada yang menyebutkan 900 halaman, 1000 halaman, tetapi yang jadinya itu 800 halaman. Nah, entah poin mana yang dihilangkan, poin mana yang menjadi pokok utamanya. Tapi menurut versi dari pemerintah bahwa ketika terjadi pengurangan itu tidak menghilangkan esensi dan juga tujuan dari awalnya. Ya. Kemudian teori perilaku kolektif di sini memiliki bisa dikatakan memiliki satu efek yang atau bisa dikatakan memiliki efek samping. Memiliki efek samping dari transformasi sosial. Apa efeknya? Efek dari transformasi sosial di sini bisa dikatakan pertama dari dampak positifnya, dampak negatifnya di mana ketidakmampuan sebuah lembaga mengontrol. Kemudian ada refleksi upaya masyarakat untuk bereaksi kritis sosial dalam bentuk solidaritas sosial. Maka muncul beberapa forum, kesatuan aksi, kemudian juga ada himpunan. Nah, itu yang memang membentuk solidaritas yang dipercaya bahwa mereka mempunyai nasib yang sama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teori pilihan rasional. Nah, teori pilihan rasional ini memandang berbagai bentuk perlawanan terhadap lembaga-lembaga negara yang bisa dikatakan lembaga negara yang korporasi atau organisasi lembaga terhadap organisasi keagamaan dan juga sosial. Nah,
teori pilihan rasional di sini merupakan manifestasi sebuah tindakan individu yang rasional dan dilakukan secara sadar untuk mengejar kepentingan individunya. Jadi kalau dilihat dari teori pilihan rasional, melihat kalau yang tadi lebih kepada dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan masanya, sedangkan kalau teori pilihan rasional itu berdasarkan pada kepentingannya. Jadi masyarakat bergerak karena apa yang bisa diperoleh oleh dia, apa yang bisa berdampak oleh dia, apa yang bisa dimanfaatkan oleh dia ketika dia melakukan sebuah gerakan. Ya, atau seperti contohnya mungkin ada sebuah teori gerakan germas, gerakan masyarakat hidup sehat kalau tidak salah itu. Nah, di mana ada sebuah kepentingan individu, di mana individu sekarang bisa dikatakan terjadi masa pandemi, kalau tidak dilakukan secara gerakan sosial secara besar-besaran yang mengejar kepentingan individu untuk sehat, maka masyarakat akan mengalami sebuah gejolak. Nah, itu yang memang pilihan atau dicontohkan dalam teori pilihan rasional. Nah, yang ketiga adalah teori perjuangan kelas. Nah, ini bisa dikatakan ini melihat dari teori yang disampaikan di sini adalah teori yang berlandaskan pada teori Karl Marx. Ya, teori Karl Marx di sini memang konsep dari Marx itu menghilangkan, bisa dikatakan masyarakat tanpa kelas. Ya, kenapa? Karena pada masa itu terjadi disparitas atau juga kesenjangan sosial yang begitu tinggi antara kaum proletar dan juga ada kaum borjuis, di mana kaum borjuis merupakan para pemilik modal yang menentukan kebijakan pemerintah, sedangkan kaum proletar merupakan kaum buruh. Ya, sehingga hak-hak buruh tersebut tidak dikatakan tidak penuhi. Nah, ya, sehingga melakukan sebuah gerakan. Nah, Karl Marx merintis teori ini pada abad ke-18, di mana konsep perjuangan kelas di sini melihat bahwa peradaban masyarakat yang ada sampai dengan saat ini tidak dapat lepas dari perjuangan kelas. Artinya kelas atau kelompok atau tingkatan seseorang itu akan mementingkan kepentingan kelasnya atau akan mementingkan kepentingan kelompoknya. Nah, masyarakat menurut Karl Marx, masyarakat dengan perjuangan kelas di sini akan memunculkan dua kelompok besar, yaitu ada kelompok yang dikatakan sebagai kelompok penindas dan juga ada kelompok yang ditindas. Ya, nah itu. Kemudian konsep perjuangan kelas ini tumbuh secara sendirinya, secara spontanitas ketika terjadi penderitaan secara berkepanjangan. Jadi memang tidak bisa langsung, gitu kan ya, tidak bisa langsung. Kenapa? Karena memang harus ada tahapan dan juga ada dampak yang terlihat secara bertahap dan juga berkesinambungan. Karena memang masyarakat yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan, karena masyarakat bawah ini mengalami penderitaan, sedangkan pemerintah atau badan eksekutifnya itu bisa dikatakan tidak empati terhadap kondisi masyarakat. Nah, ini kalau perjuangan kelas atau masyarakat atau teori perjuangan kelas di sini akan memunculkan dua pihak atau dua kubu yang bertentangan. Pertama seperti ada orang bebas dengan orang budak, ada bangsawan dengan masyarakat desa, raja dengan budak, kemudian pemilik alat produksi dengan para buruh. Nah, revolusi sosial di sini terjadi sebagai alat bagi masyarakat yang tertindas untuk menjadi kelas yang berkuasa. Gitu. Jadi bagaimana cara melakukan perubahannya? Dilakukan perubahan dengan cara revolusi sosial. Nah, jadi memang revolusi sosial di sini maka biasanya terjadinya pemberontakan, kudeta, revolusi. Nah, itu yang memang kenapa? Karena penderitaan yang berkepanjangan. Biasanya akan melakukan sebuah gerakan sosial dan juga ada politik perlawanan. Ya. Kemudian ada teori gerakan sosial modern. Teori gerakan sosial modern ini bisa dikatakan teori yang terjadi atau dicetuskan di tahun 1990-an. Bagaimana teori perkembangan teori gerakan sosial di sini memandang penempatan aktivitas gerakan sosial
sebagai sebuah kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif. Ya, di mana kalau kita dilihat dari konsep modernisasi, di mana mereka ingin melakukan sebuah perbaikan dan juga mengkonseptualisasikan teori-teori gerakan sosial yang sebelumnya ke dalam era kekinian, seperti ada teori eksploitasi Karl Marx, karena melihat bahwa masyarakat pada masa sekarang bisa dikatakan para pemilik modal itu yang dikuasainya bukan hanya masyarakat, tetapi sumber daya juga, akhirnya mengeksploitasi besar-besaran gitu kan ya. Nah, semakin banyak riset dan studi gerakan sosial di negara luar Amerika Utara dan juga Eropa Barat, teori gerakan sosial modern ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi faktor apa saja yang memfasilitasi tumbuhnya sebuah gerakan sosial. Nah, kuat lemahnya dan juga berhasilnya terhadap sebuah gerakan sosial. Jadi memang karena memang baru di tahun 1960-an melihat bahwa atau juga melakukan modifikasi dari dari gerakan sebelumnya, maka masyarakat atau bisa dikatakan teori di sini memang melihat dari apa saja faktor-faktornya. Nah, kemudian ada teori keluhan. Teori keluhan di sini disampaikan oleh Sidney Thoreau. Nah, teori keluhan memodifikasikan konsep eksploitasi menjadi teori keluhan dan kemudian dipergunakan sebagai pisau analisis dalam mempelajari gerakan sosial dan berbagai bentuk perlawanan lainnya. Nah, teori keluhan di sini menjembatani perdebatan para ahli gerakan sosial dalam menganalisis pemicu utama gerakan sosial dari berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dan juga ketimpangan. Nah, itu materi kita pada pertemuan sekarang. Nanti kita lanjutkan teori selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan dari saya berkenaan dengan teori kolektif. Nah, teori kolektif bisa rekan-rekan coba analisis, bisa dikatakan bagaimana kesimpulan Anda terhadap teori perilaku kolektif yang terjadi di Indonesia, terutama pada kasus protes atau pada kasus demonstrasi undang-undang kerja atau bisa dikatakan Omnibus Law bila dilakukan korelasi dengan teori ini. Gitu. Jadi rekan-rekan pahami dulu teorinya, teori perilaku kolektif, kemudian juga rekan-rekan coba kaitkan dengan peristiwa demonstrasi terhadap undang-undang cipta kerja. Itu saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.